standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya mata kuliah pajakan di kelas manajemen A1. Nanti kita coba kalau bisa buatkan sekalian ya sekaligus. Materi kita hari ini membahas mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai dan PBB pajak bumi dan bangunan. Iqbal mana ya? Bisa ambil absen Iqbal di ruang saya. Ya. Oke, jadi pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Istilahnya dalam bahasa Inggris ini adalah value-added tax atau goods and service tax. Kira-kira PPN ini yang menanggung siapa? Supplier. Kalau dari rantai dari produsen, distributor, retail sampai ke end user, kira-kira yang menanggung PPN siapa? Dari produsen, dari pabrik, kemudian barang didistribusikan ke distributor, dari distributor ke retailer, ke toko misalnya, ke toko kemudian dibeli oleh konsumen akhir maksudnya yang mengkonsumsi. Kira-kira PPN ini menanggung siapa sebetulnya? End user, ya. PPN ini sifatnya sebagai pajak objektif ya, jadi didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Jadi yang beli barang kena pajak tidak dilihat apakah ada penghasilan atau tidak. Kalau dia membeli barang tersebut akan dikenakan PPN ya. Jadi dengan PPH ya. PPN ini sifatnya tidak langsung, sebagai pajak tidak langsung, jadi secara ekonomis beban PPN dialihkan kepada pihak lain, ya, dapat dialihkan ke pihak lain. Tetapi kewajiban memungut, menyetor, melapor melekat pada pihak yang menyerahkan barang. Pemungutan PPN sifatnya multi state tax ya, pemungutan dilakukan berjenjang dari pabrikan sampai konsumen akhir. PPN dipungut dengan menggunakan faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Untuk PKP, pengusaha kena pajak ini harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Jadi cara memungut PPN melalui faktur pajak. Ya. Yang boleh menerbitkan faktur pajak hanya PKP, pengusaha kena pajak. Untuk PKP ini bagi pengusaha yang omsetnya setahun di atas 4,8 M miliar. Kalau di bawah 4,8 ke bawah ini masih sebagai
pengusaha kecil ya. Jadi tidak wajib tapi diperbolehkan mendaftar sebagai PKP. Jadi pengusaha kecil kalau dia terdaftar sebagai PKP, dia boleh menerbitkan pajak, boleh memungut pajak. PPN tidak menimbulkan pajak ganda. Hal ini dikarenakan pajak masukan dapat kita kreditkan. Jadi kalau rumus yang di store, pajak keluaran dikurangi pajak masukan, atau PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Tarifnya sekarang 11% ya, mulai tahun 2022 tarif PPN 11%, sebelumnya 10%. Untuk ekspor PPN tarifnya 0%. Subjek dan objek PPN, subjeknya adalah pengusaha kena pajak atau PKP ya. Jadi pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, itu subjeknya. Objek PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian impor BKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. JKP ini jasa kena pajak. Jadi ada BKP, ada JKP. Kalau BKP barang kena pajak, jadi bentuk barang ya. Kalau JKP jasa kena pajak. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. Ada juga ekspor BKP oleh PKP ya, dan seterusnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan BKP, JKP? BKP atau barang kena pajak ini adalah barang berwujud, jadi seperti ini berwujud. Yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Sedangkan JKP, jasa kena pajak, adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Yang dikecualikan dari BKP ini barang yang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran diambil langsung dari sumbernya. Ini dikecualikan dari barang kena pajak. Bisa berupa minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji timah. Sudah? Ini dikecualikan dari BKP, jadi barang yang kita gali langsung, bor langsung dari sumbernya, ini dikecualikan dari BKP, jadi tidak dikenakan PPN ini. Minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket, dan seterusnya. Kemudian dikecualikan dari BKP barang kebutuhan pokok ya, yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dalam bentuk beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam. Ini dikecualikan dari BKP, tidak dikenakan PPN. Kemudian makanan minuman disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung tidak termasuk yang diserahkan oleh kecuali diserahkan oleh jasa boga atau catering. Kemudian uang, emas, batangan, surat berharga atau saham obligasi, ini semua dikecualikan dari BKP. Untuk pengecualian JKP ini antara lain jasa di bidang pelayanan medik, jasa di bidang pelayanan sosial, kemudian jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, jasa di bidang perbankan, asuransi, jasa di bidang keagamaan, jasa di bidang pendidikan, dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini dikecualikan dari jasa kena pajak, jadi tidak dikenakan PPN. Kemudian apa yang dimaksud dengan PKP?
Pengusaha, saya jelaskan dulu pengusaha ya, poin A dan ada poin B nih. Pengusaha adalah OP, orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Itu dimaksud dengan pengusaha. Yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha sebagaimana pada poin A ini, yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Kewajiban PKP kalau sudah terdaftar statusnya sebagai PKP ini diwajib dilaksanakan. Yang pertama melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Yang kedua memungut PPN dan PPNBM yang terutang. Kemudian membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak. Membuat nota retur dalam hal pengambilan PKP. Kemudian melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya. Kemudian menyetor PPN dan PPNBM yang terutang dan menyampaikan SPT masa PPN. Pengecualian kewajiban PKP yang pertama pengusaha kecil yang saya sebut tadi apabila omsetnya 4,8 miliar ke bawah setahun itu tidak diwajibkan mendaftar sebagai PKP. Tapi diperbolehkan, ya. Kalau statusnya non PKP, dia tidak boleh menerbitkan faktur pajak, tidak boleh memungut pajak, tidak boleh memungut PPN. Ya. Kalau statusnya sebagai PKP, dia yang terdaftar sebagai PKP, dia boleh memungut PPN dan dalam penyerahan barang dia harus mengeluarkan faktur pajak. Menerbitkan faktur pajak. Kemudian yang dikecualikan yang kedua, pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Ini dikecualikan dari PKP. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Jadi kalau sudah di atas 4,8 itu wajib mendaftar sebagai PKP. Kewajibannya ini tadi, kalau sudah mendaftar sebagai PKP ini, kewajibannya. Pengusaha kecil tidak wajib mendaftar sebagai PKP, tapi diperbolehkan mendaftar sebagai PKP. Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil. Untuk pengusaha kecil yang statusnya bukan PKP, dilarang membuat faktur pajak. Jadi kalau kalian sebagai pengusaha, statusnya bukan PKP, tidak boleh memungut PPN, tidak boleh mengeluarkan faktur pajak. Dimarahin nanti. Tidak wajib memasukkan SPT masa PPN. Jadi kalau kalian statusnya bukan PKP, tidak wajib melaporkan SPT PPN. Yang ketiga, diwajibkan membuat pembukuan. Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan. Jadi pengusaha kecil kalau usahanya sudah 4,8 ke atas wajib mendaftar sebagai PKP. Pemungut PPN ini bisa bendaharaan pemerintah, kantor pelayanan perbendaharaan negara, Pertamina, kontrak bagi hasil dan kontrak karya di bidang migas, BUMN, BUMD, bank milik negara, bank milik daerah, BI, ini adalah pemungut PPN. Nah, dasar pengenaan PPN apa? Untuk menghitung PPN seperti biasa, untuk menghitung pajak yang lain adalah tarif dikali DPP, dasar pengenaan pajaknya. Untuk PPN, dasar pengenaan pajaknya bisa kita ambil dari harga jual, bisa kita ambil dari harga penggantian, bisa kita ambil dari nilai impor, bisa kita ambil dari nilai ekspor dan nilai lain. Nilai impor kemarin sudah saya jelaskan ya di PPh pasal 22 ya. Biaya impor apa aja? Terdiri dari apa aja biaya impor? CIF ditambah biaya masuk lainnya. CIF apa CIF? Cost, insurance, and freight. Ya. Yang pertama harga jual. Jadi DPP bisa kita ambil dari harga jual kalau tertera harga jual. Nilai jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN
dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai penggantian ini untuk jasa biasanya ya. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP. Tidak termasuk PPN, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Kemudian nilai impor, ini nilai berupa uang menjadi dasar penghitungan biaya masuk, ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan Undang-Undang Pabean untuk impor BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Nilai impor yang menjadi DPP adalah harga patokan import atau cost insurance freight. Ini ditambah biaya pungutan lain, ya. Nilai impor sama dengan CIF ini ditambah biaya pungutan lain. Nilai ekspor, nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor. Ada dokumen namanya PEB. Kalau import itu biasanya dokumennya namanya pemberitahuan import barang. Pemberitahuan stok barang. Jadi nilai impor tertera di PIB, kalau nilai ekspor tertera di PEB. Itu dokumen kalau import dari luar negeri kita masuk, itu nanti saat barang kita terima ada dokumen namanya PIB, itu tertera PPh pasal 22, PPN yang harus dibayar, nilai barangnya berapa, tertera semua di situ. Ya. Jadi sudah lengkap. Ada CI cost insurance and freight-nya sudah lengkap. Kemudian ditambah juga PPN dan PPh pasal 22 ya. Itu yang harus dibayar oleh importir. Jadi harus dibayar nilai impor ditambah PPN ditambah PPh 22. PPh 22 impor ya. Ya dilihat lagi di materi PPh pasal 22 ya, untuk importnya. Tarif PPN sekarang per 1 April 2022 11%. Sebelumnya ini 10% ya. Jadi nanti dilihat kasusnya atau soalnya di setelah 1 April 2022 atau sebelum. Tarif PPN untuk ekspor barang ini sebesar 0% ya. Jadi pengenaan tarif 0% ini bukan berarti pembebasan dari PPN. Dikenakan tarif, cuma tarifnya 0% ya. Beda dengan pembebasan PPN ya. Nah, ini cara menghitung PPN. Cara menghitung PPN atau PPN yang terutang adalah tarif PPN dikali DPP. Tarifnya tadi 11%. Dikali DPP-nya, dasar penerimaan pajaknya tadi bisa kita ambil dari 5 hal tadi ya. Bisa dasar dari harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan yang kelima tadi ya. Jadi dasar pengenaan PPN ini bisa dari harga jualnya, nilai penggantian untuk JKP, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menkeu. PPN yang terutang ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh BKP. Bagi PKP pembeli merupakan pajak masukan. Nah gini. Ini PPN keluaran. Nah ini mekanisme PPN, saat membeli atau memperoleh BKP, JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual.
Bagi pembeli, PP-nya dipungut ini merupakan PPN masukan. Ini bisa kita kreditkan. Pada saat menjual, menyerahkan BKP JKP kepada pihak lain, penjualnya wajib memungut PPN. Bagi penjual ini adalah PPN keluaran. Apabila dalam satu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih besar dari jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara. Ya, apabila suatu masa pajak keluaran lebih kecil, nah ini. Jadi untuk menghitung PPN, tarik kali DPP. Dasar DPP ada 5 tadi. Harga jual, nilai pengganti, nilai import, nilai ekspor, atau nilai PPN yang di store, atau PPN terutang, PPN keluaran dikurangkan PPN masukan, atau TK dikurangkan PPN. Apabila TK lebih besar dari PPN, berarti ada selisih di sini. Statusnya berarti kurang bayar. Harus di store ke kas negara, kita harus membayar. Ada selisihnya harus kita store, maksudnya harus dibayar gitu, kita ke kas negara. Jadi PK itu yang penjual pungut, PM itu yang dipungut oleh pembeli. Tadi wajib melaporkan adalah pihak yang memungut. Ya, bisa dipahami enggak? Kalau PM-nya lebih kecil dari PK-nya lebih kecil dari PM, berarti kan ada minus di sini. Statusnya lebih bayar. Lebih bayar bisa kita restitusi, kita minta. Lebih bayar kita tadi kita minta, bisa. Atau kita kompensasi ke bulan berikutnya. Ya, contohnya ada pabrik di sini. Pabrik ini ada distributor, biasa barang di oper ke distributor dulu, ya. Kemudian ada retailer di sini. Tapi seperti toko, supermarket dan sebagainya. Kemudian ini
konsumen akhir ya. Konsumen akhir yang mengkonsumsi langsung, maksudnya tidak dijual, dia beli langsung digunakan. Kalau baju dipakai, beli motor dia sendiri, pasti tidak dijual lagi, dikonsumsi sendiri. Nah, ini tadi maksudnya yang melaporkan adalah pihak pemesan. Jadi pabrik di sini bisa menjual harga jual misalnya 10.000. Ini ada supplier. Pedagang atau supplier, pedagang atau pabrik, dia beli dari, kalau pabrik beli bahan baku dan sebagainya ditambah harga kerja langsung ditambah BOP, nanti akan menjadi barang jadi. Barang jadi akan dijual. Kalau perdagangan dia beli dari supplier misalnya, dia beli barang dijual kembali, itu kalau perdagangan, tidak diolah lagi. Ya. Misalnya bahan baku ya dan sebagainya, dia beli dari supplier misalnya 10.000. Beli, kemudian dijual, dia biasanya mengambil untung kan. Pedagang menjual ke distributor, biasanya mengambil untung. Mengambil untung misalnya 12.000 misalnya. Dijual 12.000. Berarti distributor tadi membeli 12.000. Berarti PK-nya berapa di sini? PM-nya berapa? PK-nya berapa bagi pabrik? Bagi pabrik pajak keluarannya berapa? Pajak masuk PPN masukannya berapa? PK-nya berapa? PM-nya berapa bagi pabrik? Pabrik membeli dari supplier harga 10.000. Aku ini bahan baku ya, tapi diolah, setelah diolah dijual. Ambil untung 2.000 pabrik. Nah, itu makanya pajak itu pajak pertambahan nilai. Nilainya kan bertambah ya. Dari 10.000 menjadi 12.000 bertambah kan. Nah, itu yang dikenakan PPN yang pertambahannya. Yang wajib melaporkan adalah pihak yang memulai. Dan dalam ini kita potong dari sini ya, mulai dari sini. Jadi pabrik menjual barang ke distributor. Yang memungut PPN siapa? Pabrik. Dia jual ke distributor. Dia pungut berapa? Dia pungut berapa dari distributor? Berapa? Anggap aja 10% aja ya, supaya mudah menghitung ya. Kita anggap aja, kalau 9% agak susah. Tarik 10%. Waktu dia membeli dari supplier, pabrik dipungut kan? PK-nya berapa? PM-nya berapa? PM-nya 10% dari 10.000, 1.000. Iya. Waktu dia membeli dari supplier, dia dipungut 1.000. Berarti dia membayar ke supplier 11.000. Sekarang pabrik menjual ke distributor. Dijual barangnya 12.000. Berarti PK-nya berapa di sini? PPN yang ditarik berapa? Yang dipungut berapa? Dari distributor 1.000, 1.200. Ya betul, 10%. Betul ya? Berarti distributor membeli 12.000. Ini pajak masukan bagi distributor. Di sini kemudian oleh distributor dijual ke retailer, dia ambil untung 3.000 misalnya, dijual 13.000.
Berarti di sini PPN-nya berapa yang dipungut? Ini PPN yang dipungut oleh pabrik. Ini PPN yang dipungut oleh pabrik. Ini memungut, ya. Ini dipungut. Jadi 1.200 ini dipungut dari distributor, 1.200 dipungut oleh pabrik. Jadi memungut pabrik. Dijual dengan harga 1.300 per retailer. Berarti beli di sini. Di sini pabrik akan memungut PPN berapa? Ini PM, ini PK. PK-nya 1.300. Sini 1.300. Di sini PM-nya berarti 1.300. Dijual 17.000 ke konsumen. Jual 17.000. PK-nya di sini 1.700. Nah, kalau kita lihat di sini yang dilaporkan oleh pabrik berapa? PK kurang PM berapa? Ini PPN yang di store. Berarti 1.200, 1.000. Berarti 200 di store. Bekas negara. Yang ini PK kurang PM. PK-nya berarti 100 di store. Dan ini PK-nya, PM-nya, PK kurang PM 1.700 kurang 1.700 sama dengan 400. End user menanggung PPN 1.700. Retailer tidak menanggung, distributor tidak menanggung, pabrik juga tidak menanggung. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah PPN ini dari nilai 1.000 ya, 1.000 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 400. End user. Jadi pabrik juga tetap melaporkan SPT ini, PPN melaporkan SPT